Selamat pagi Bu Laras, katanya Selamat pagi nyariin Pak saya Yani. ya Iya, Bu kemarin. alhamdulillah nih ketemu. Pak Iya, lagi senggang nggak nih? iya lagi senggang Bu, nggak Ya ada kalau kegiatan apa-apa. kalau lagi senggang saya pengen diskusi nih, Oh butuh iya, butuh apa ya? Pencerahan, bimbingan oh gitulah gitu. Ya Pak. mudah-mudahan bisa saling mencerahkan ya Bu ya. Iya. Ada masalah apa gitu Bu? Duh nih Pak mau diskusi nih tentang anak atau siswa umumnya, Mm-mm. seluruh siswa, tapi secara khusus anak-anak kelas 12 yang Ya. mau ujian sekolah nih Pak. Oh iya, yang sebentar lagi ujian sekolah ya Bu ya. Iya, Kenapa tuh mereka Bu? Pak, saya tuh merasa bahwa mereka itu semangat belajarnya malah turun menjelang ujian sekolah ini, bukannya Oh, naik. Setelah mm-mm. saya perhatikan gitu Pak, mereka tuh semangatnya turun, tidak terlihat seperti anak-anak yang akan menghadapi ujian Pak. Itu saya jadi bingung gitu Pak. Gimana caranya ya supaya mereka itu Oh, semangat, sadar bahwa ini tuh ujian terakhir yang paling penting gitu Pak. ya. Berarti maksud Bu Laras pengen ngobrol sama saya tuh pengen cari solusi mungkin gitu Bu ya atas permasalahan anak-anak yang kok udah akhir-akhir masa sekolah tuh malah jadi santai gitu apalagi mereka yang menghadapi ujian gitu ya Bu ya. Iya Pak, motivasi lah ya, motivasi Ya. menjelang ujian ini malah tidak terlihat. Mm-mm. Malah semakin santai itu Pak. Oh iya. Berarti masalahnya seperti itu. Nah, Bu Laras bisa ngambil kesimpulan seperti itu memang eh, anak-anak tuh kayak gimana sih Bu sekarang di akhir-akhir masa sekolahnya di kelas 12? Iya Pak ya. Ya. Coba sambil diingat-ingat sendiri aja Pak ketika Ya. Bapak lagi merhatiin anak kelas 12. Dan saya juga sebenarnya udah ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman kalau di ruang Mm-mm. guru itu Pak. Ya. Anak-anak ketika mau ujian itu ya, misal ya, kan minggu-minggu ini memang guru-guru banyak kegiatan sehingga ada jam kosong ya Pak ya. Ya. Anak-anak itu tidak di dalam belajar gitu, enggak, tapi mereka di luar, di teras gitu, di kolam. Eh, Mm-mm. Entah apakah mereka itu sudah mengerjakan tugas atau tidak. Ya. Dan ketika misalnya pelajaran saya satu hari sakit itu pernah ya Pak ya, Ya. saya tanya bagaimana pengerjaannya, ternyata mereka mengerjakan tapi tidak selesai, padahal 2 jam Oh. pelajaran. Sama, saya juga mendapat curhatan dari Bu Titin kalau misalnya anak-anak ini kenapa penugasannya tidak selesai-selesai, padahal bentar lagi kan ujian harusnya udah selesai dikumpulkan gitu ya kan Ya. ya Pak ya. Makanya Betul saya betul. membuat saya heran ini anak-anak kenapa kalau memang misalnya belum selesai kenapa nggak pas jam-jam kosong itu mereka ngerjain, malah mereka ngobrol di tangga, di teras kayak gitu Pak. Hmm. Padahal tugas yang Ibu berikan pasti dari segi waktunya tuh sebetulnya cukup ya Bu ya untuk dikerjakan. Cukup ya, cukup Artinya tidak dengan butuh 2 waktu jam yang lama ya. pelajaran gitu Pak. Oh gitu. Nah mungkin banyak kemungkinan ya Bu ya kenapa anak-anak itu pada saat misalkan tidak ada pembelajaran malah mereka keluar atau guru saat tidak masuk tugasnya dikerjakan setengah-setengah pasti ada penyebabnya. Namun kalau boleh Ibu analisa kira-kira penyebabnya apa tuh? Apa ya Pak ya? Ya kalau untuk kelas 12 saya sih merasa memang hawa di seluruh kelas itu memang hawanya tuh hawa lulus gitu Pak. Hmm. Misalnya kayak mereka kan udah potret buku tahunan tuh, mereka Oh udah iya. semangat banget. Mereka udah siap-siap upacara terakhir. Ya. Mereka itu udah foto bersama, Mm-mm. udah nyiapin foto-foto guru, semua itu sudah dilakukan Pak. Sehingga sepertinya mereka tuh hawanya memang hawa lulus gitu Ya, Pak, bukan nuansanya hawa ya. ujian. Mereka seakan-akan melewatkan satu tahap yang paling penting menurut saya sih Ya. itu ya Pak ya. Tapi ada satu lagi sih Pak, Ya. karena kan sekarang ini mereka udah berapa kali mengalami yang namanya ujian itu paperless ya Pak ya, Ya. pakai online gitu ya, Mm-mm. pakai HP sendiri. Sepertinya itu membuat mereka sedikit banyak lebih santai gitu Pak, Hmm. dibanding ketika mereka menghadapinya dulu ya, ketika Ya. menghadapinya dengan kertas gitu ya, tidak pegang HP. Sepertinya mereka lebih santai ketika tahu bahwa ujian ini akan menggunakan handphone masing-masing. Sepertinya sih begitu Pak. Jadi ya menurut saya 2 faktor itulah Pak ya. Mungkin nggak Bu ada faktor misalkan begini, anak-anak itu karena mau menghadapi ujian sehingga mereka stres, akhirnya mereka harus stress release dengan cara yaitu tadi ngobrol sama teman-temannya gitu. Kemungkinan nggak Bu gitu? Ya bisa sih Pak, Ya. tapi saya rasa kemungkinan tersebut tidak terlalu besar lah Pak ya. Hmm. Kejadian bahwa mereka stres sehingga ngobrol karena ya
mereka sebenarnya punya banyak waktu untuk persiapan gitu, Pak. Nah, ketika menghadapi anak-anak yang seperti ini, kira-kira Ibu punya ide nggak Bu? Kira-kira, oh sepertinya harus begini, harus begitu gitu. Ide ya ada sih, Pak, tapi nggak tahu akan berhasil atau tidak ya. Oh iya. Nah, kira-kira idenya apa tuh Bu, Ibu? Ya menurut saya ya, gimana kalau misalnya eh, keberadaan ujian ini kembali digaungkan gitu lah Pak, digaungkan besar-besaran jadi kayak kampanye gitu menjelang ujian, bukan cuma kayak sekarang kan kayak yang keliling mengumumkan TO misalnya cuma Pak Badru gitu, wali kelas juga ya udah wali kelas mengumumkan kalau ada TO dan sebagainya gitu, jadi udah itu aja kayak kurang gaung bahwa H-min sekian menuju ujian itu Iya. kayak kurang Kurang sakral ya Bu ya. kurang sakral. Nah itu mungkin ya betul. istilah yang benar ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya sih Pak di sekolah ini mungkin harus digaungkan kembali H-7 ujian, ayo belajar gitu. Oh iya. Kejujuran misalnya seperti itu Iya. digaungkan nilai-nilainya. Kalau perlu dibikin spanduk, wah kan keren banget tuh Pak kalau misalnya di depan semangat kakak kelas 12. Nah kan Iya, jadi iya. kan mereka juga mungkin mikir gitu ya Pak ya. Nuansanya akan terasa banget Bu ya, bahwa ujian itu Iya, sangat bahwa penting gitu. mereka itu harus belajar, bentar lagi ujian, kalau perlu adik-adik kelasnya yang dari OSIS itu juga memberi semangat. Kayaknya kalau seperti itu Iya. suasana ujiannya akan terbangun deh, Pak. Selain itu kira-kira apa lagi Bu yang bisa Ya. dilakukan gitu? Ya, kalau bisa paper kembali ya bagus ya, Pak, tapi mungkin itu kan regresi jadinya kemunduran ya. Iya. Ya mungkin mungkin program dari uh, ujian secara online ini kembali diperketat sehingga anak-anak itu tidak bisa membuka program-program lain, misalnya WA, searching gitu, sehingga mereka pun belajar gitu, mau nggak Iya. mau gitu Pak. Seperti itu mungkin. Oke, berarti kurang lebih saya catat nih ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, Ibu ingin kampanye tentang ujian ini digiatkan lagi supaya anak-anak tuh mendapatkan pemahaman bahwa ujian ini hal yang penting, hal yang sakral gitu ya. Iya. Gitu, dan mungkin bisa dibantu oleh adik-adik kelasnya yang memasang poster gitu untuk menyemangati kakak kelasnya Iya, begitu. sekolah tuh pasang Ya. pasang banner yang besar gitu. Atau countdown gitu Bu ya, di depan tuh pakai countdown. Countdown. Wah, Kan boleh sangat tuh Pak. bagus ya Bu Iya, ya. bagus Pak. Sekian hari lagi sehingga Iya. mereka pun akan lebih bersemangat gitu. Kemudian kalau tentang ujian paper itu kan memang diharapkan ujiannya pakai kertas aja lah, karena memang yang kita alami dulu Bu ya ketika ujian pakai kertas itu kan khusyuknya tuh beda sama pakai HP Iya, gitu Bu ya. betul, lebih husuk. Mereka juga kerasa lebih belajarnya itu terasa lah, Pak. Ya, sama sistem ujian yang diperketat ya, karena memang kalau pakai HP kan kita agak sulit mengawasi Bu ya, mereka tuh buka aplikasi lain atau enggak gitu. Nah, Iya. kira-kira untuk solusi-solusi ini Ibu ingin laksanakannya kapan nih Bu? Apalagi sebentar lagi kan mereka memang akan ujian gitu Bu ya. Gimana ya, Pak ya? Kayaknya kalau saya melaksanakan sendiri tuh nggak bisa, Pak. Saya harus minta Oh, tolong. harus kolaborasi ya Bu Karena ya. ya kalau sendiri tidak akan efektif, gitu. Oh, Tidak iya. akan efektif berhasil. Karena kan butuh menggerakkan seluruh sekolah. Misalnya kalau saya berkeinginan memasang banner juga menggunakan dana sekolah, itu kan Oh, iya. berarti harus bekerja sama dengan orang lain gitu ya, iya. Pak. Sama pemangku kebijakan ya. Nah, berarti Ibu akan membutuhkan kolaborasi dengan guru lain, dengan tim manajemen, mungkin dengan kepala sekolah ya Bu ya, untuk melaksanakan program Ibu dalam rangka membuat perubahan agar anak-anak kelas 12 ini sangat aware sama ujian gitu Bu ya. Nah, kira-kira kapan tuh Ibu akan melakukan komunikasi dengan pihak lainnya? Mungkin awalnya saya komunikasinya dengan kesiswaan dulu atau kurikulum dulu kali ya Pak Oh, ya, iya, nggak boleh. langsung ke kepala sekolah. Saya juga Betul. butuh, ya kan ujian itu ranahnya siapa? Ranahnya kurikulum ya Pak Iya, ya. betul. Sementara kalau siswa kampanye itu mungkin kesiswaan ya Pak ya. Oh iya. Berarti saya perlu ngobrol dulu sama Pak Angga, sama Pak Agan gitu Pak. Kira-kira mau mulai kapan tuh Bu? Ya kalau hari ini beliau ada waktu, mungkin saya akan ajak ngobrol. Dan Untuk semoga langsung kalau segera, Bu, misalnya ya? dan semoga kalau misalnya mereka sependapat, kami bisa tuh ke kepala sekolah Oh iya. untuk melaksanakannya gitu Betul, Pak. betul. Oke, kalau begitu Ibu, akhirnya obrolan kita ini mencapai
tujuannya ya yaitu mencari solusi atas kegelisahan ibu yang melihat kondisi anak-anak kelas 12 yang sepertinya santai gitu menghadapi ujian. Nah, mudah-mudahan solusi yang tadi ibu dapatkan juga bisa langsung segera dieksekusi supaya perubahannya bisa segera terjadi itu. Iya Pak, saya jadi lebih semangat nih untuk menghadap ke wakil kepala sekolah untuk menyampaikan ide saya ini Pak, Oh iya. Supaya bisa terlaksana untuk Smacis supaya lebih tertib dalam ujian ini gitu Pak. Betul. Oke Bu, ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa belum Pak, untuk saat Belum ini ya? saya mau lihat dulu. Oke. Nanti berarti kita lihat bareng-bareng ya apa progresnya seperti apa, perubahannya seperti apa gitu. Iya Pak. Ya. Nanti Bapak juga bantu saya ya Pak Oh ya? iya, pasti saya akan bantu Oke. untuk melakukan perubahan ini. Iya. Oke, kalau gitu. Yaudah Pak, makasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu Laras. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa memberikan pencerahan ya Iya, untuk insya Ibu, Allah untuk lumayan saya sih juga udah untuk sekolah tercerahkan gitu. sih. Iya. Kalau gitu saya mau ngajar lagi ya Pak ya. Oh iya, silakan Jangan Bu lupa Laras. nanti saya minta bantuan Oh lagi iya, ya Pak. pasti nanti Oke, ya. kita kerjasama. Makasih Pak Yaldi. Iya, sama-sama Bu Laras. Assalamualaikum. Salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mengamati apa yang dilakukan oleh Pak Yaldi, yaitu melakukan coaching terhadap Bu Laras ya. Betul tadi. Kira-kira tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Yaldi saat coaching tadi dengan Bu Laras? Oke, terima kasih Pak Angga. Jadi tadi itu saya melakukan coaching kepada Bu Laras, artinya mencoba menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Laras dengan alur tirta, yaitu saya pertama menentukan tujuan dulu, tujuan percakapannya dengan Bu Laras untuk mencari solusi apa. Iya. Kemudian kedua mengidentifikasi permasalahannya itu apa aja. Kemudian saya menanyakan juga pada Bu Laras tentang rencana aksinya apa aja tuh untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Dan terakhir menanyakan komitmen tanggung jawab, artinya rencana aksinya itu akan dilaksanakan kapan oleh Bu Laras begitu. Iya. Tadi saya juga udah lihat Pak Yaldi itu menarik sekali ya, dari diskusi Pak Yaldi dengan Bu Laras itu juga membuat saya mendapatkan pencerahan gitu ya. Iya. Dari diskusi dari Pak Yaldi, Pak Yaldi itu udah melakukan metode coaching dengan model tirta tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Yaldi. Nah, tadi yang saya catat itu Pak Yaldi itu tadi sudah menyampaikan tujuan umum ya, menyampaikan tujuan dari percakapan tadi gitu ya. Lalu juga Pak Yaldi tadi udah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan, menanyakan juga potensi dari Bu Laras itu apa, dan juga apa yang akan mau dilakukan atau aksi yang akan dilakukan oleh Bu Laras. Itu emang udah merupakan proses dari coaching itu sendiri gitu ya. Dan tadi juga Pak Yaldi udah melakukan proses tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh Bu Laras nanti gitu ya. Nah, itu mungkin penilaian dari saya. Nah, kira-kira dari proses coaching yang sekarang dilakukan oleh Pak Yaldi, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Yaldi setelah melakukan proses coaching dengan Bu Laras tadi? Oh, saya ingin ini Pak Angga, setelah saya melakukan praktek coaching tersebut, saya tentu merasa diri ini belum sempurna seutuhnya ya. Artinya saya ingin melatih keterampilan coaching saya agar lebih smooth lagi supaya nanti peralihan alur tirtanya itu sangat lembut gitu, jadi tidak merasa dikotak-kotakan begitu. Karena saya rasa itu kelemahan saya. Nah, mudah-mudahan dengan banyak latihan mungkin itu bisa membuat saya lebih menyempurnakan keterampilan coaching saya. Mungkin nanti saya bisa melakukan kepada guru lain atau kepada siswa atau kepada siapapun supaya keterampilan tersebut terasa begitu. Iya, betul. Tadi yang penting kan dari proses coaching yang tadi Pak Yaldi lakukan itu udah betul ya, sesuai dengan alur, sesuai dengan model tirta. Hanya ingin tidak seperti terlihat mengkotak-kotakan dari proses tirta itu sendiri ya. Tapi dilihat yang saya lihat tadi itu udah benar-benar baiklah Pak Yaldi udah melakukan. Nah, pesan dan kesan Pak Yaldi coba dari proses coaching yang tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Laras, setelah mendengarkan keluh kesah dari Bu Laras dan juga solusi dari Bu Laras itu sendiri bagaimana Pak Yaldi? Saya merasa ini kesan-kesannya ya. Saya merasa metode coaching ini adalah salah satu cara yang sangat efektif dalam mencari solusi. Metode ini mengingatkan saya pada metode bagaimana cara Socrates mengajarkan muridnya, yaitu Aristoteles dan Plato,
dalam mengeluarkan ide pikiran filosofisnya, yaitu dengan cara maiotika teknik atau eh, metode teknik kebidanan. Bidan itu kan membantu seorang ibu mengeluarkan bayinya, Iya, gitu. betul. Bukan bidan yang memberikan bayinya kepada si ibu. Nah, jadi bidan itu membantu si ibu untuk melakukan bayinya ya. Begitu juga Socrates itu membantu muridnya Aristoteles dan Plato itu untuk mengeluarkan isi pikirannya dengan bantuan dia. Jadi bukan Socrates yang memberikan pikirannya Iya. begini aja. Nah, metode coaching juga seperti itu. Oh, Jadi iya. kita hanya membantu. Saya tadi hanya membantu Bularas itu menyampaikan permasalahannya, kemudian saya gali untuk mengeluarkan solusinya dari Bularas sendiri. Jadi pasti itu solusinya akan lebih bermakna daripada saya yang harus memberikan solusinya begitu. Jadi saya sangat menariklah apa metode coaching ini. Ya, Gitu. luar biasa ya Pak Aldi, sangat inspiratif sekali dari jawaban-jawaban yang tadi saya sampaikan dan dari pengamatan yang saya lakukan tadi sangat baik sekali. Mudah-mudahan ilmu coaching ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bisa menginspirasi dan juga bisa mengimplementasikan ke rekan-rekan kita yang lainnya. Siap, Angga. Ya, terima kasih Pak Aldi atas waktunya. sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.